Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Nofriansyah dari kelas Petrologi B Geofisika Universitas Indonesia. Saya dari kelompok Praktikum 4. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang laporan praktikum petrologi, acara batuan beku atau igneous rock, deskripsi dan klasifikasi batuan mafic, intermediate, dan felsic. Batuan yang pertama atau nomor sampel yang pertama, kita bisa lihat bahwa warna dari sampel ini adalah hitam, kemudian putih. Jadi ketika warna lapuknya, di situ bisa kita lihat ada sedikit warna lapuk, yaitu warnanya putih kecoklat-coklatan. Komponen dari batuan ini adalah phenocryst 100%, tidak punya massa dasar, ukuran kristalnya vanaditic, bisa dilihat dengan mata, derajat kristalisasinya holokristalin, kemasannya equigranular, bentuk kristalnya euhedral, bentuk mineralnya panidiomorf, dan komposisi indeks warna mineral ini adalah leukokratik. Komposisi mineral utama dari batuan ini adalah kuarsa. Kuarsa ada lebih kurang 20%, plagioklas 65%, alkali feldspar ada 5%, biotit ada 10%, dan tidak ada pyroxene, amfibol, dan olivin. Ketika persentase atau komposisi dari mineral utama ini kita plot ke dalam diagram, itu kita bisa lihat, kita normalisasi dulu mineral yang ada, yaitu mineral kuarsa, alkali feldspar, dan plagioklas. Ketika kita normalisasi, kita bisa memperoleh bahwa normalisasi dari kuarsa adalah 22,22%, alkali feldspar ada 5,55%, dan plagioklas 72,22%. Setelah kita plot ke dalam diagram, kita bisa mengetahui bahwa nama dari batuan ini adalah granitic rock. Sampel selanjutnya atau sampel nomor 2 adalah sampel dengan batuan yang berwarna segar hitam dan putih. Warna lapuknya tidak bisa dilihat karena kita bisa lihat bahwa warna di sini adalah warna segar dari batuan saja. Komponen dari batuan ini kita lihat bahwa phenocryst atau kandungan mineralnya adalah 30% dan sisanya adalah massa dasar. Tekstur dari batuan ini adalah vanaditic, derajat kristalisasinya hipokristalin, kemasnya inequigranular, kemudian bentuk kristalnya anhedral, bentuk mineralnya allotriomorph, dan komposisi indeks warna dari mineral ini adalah leukokratik. Komposisi mineral utama dari batuan ini adalah kuarsa 25% dan plagioklas 75%. Tidak ada komposisi mineral lain dalam batuan ini selain dari dua mineral tersebut. Sehingga ketika kita plot ke dalam diagram, sebelumnya kita normalisasi dulu berdasarkan kuarsa, alkali feldspar, dan plagioklas, kita peroleh bahwa tetap saja yaitu kuarsa 25% dan plagioklas itu 75%. Ketika kita plot, kita bisa mengetahui bahwa nama batuan ini adalah dacitic rock atau dasit. Batuan yang ketiga atau sampel yang ketiga adalah batuan dengan warna segar itu coklat hijau. Warna lapuknya adalah coklat kekuning-kuningan dan hijau kekuning-kuningan. Komponennya adalah phenocryst 100%, tidak punya massa dasar. Teksturnya adalah vanaditic, kita bisa lihat kristalnya, kita bisa lihat mineralnya. Derajat kristalisasinya adalah holokristalin, kemasannya inequigranular, bentuk kristalnya subhedral, bentuk mineralnya hipidiomorph, dan komposisi indeks warna dari mineral ini adalah leukokratik. Dengan komposisi mineral utama adalah kuarsa 25%, plagioklas 10%, alkali feldspar 40%, biotit 2%, peroksin 3%, amfibol 5%, dan olivin 15%. Kemudian ketika kita plot hasil dari komposisi mineral ini ke dalam diagram, yaitu kita normalisasi terlebih dahulu, kuarsa setelah kita normalisasi kita peroleh 33,33%, alkali feldspar 53,33%, dan plagioklas 13,33%. Ketika kita plot hasil normalisasi tersebut ke dalam diagram QAPF, PF itu kita memperoleh namanya adalah granitic rock. Untuk batuan sampel nomor 4, yaitu batuan atau sampel dengan warna segarnya adalah putih, hitam kehijauan, dan hitam kehijauan. Lapuknya adalah hijau kecoklatan dan putih kecoklatan. Komponennya adalah phenocryst 100%, teksturnya vanaditic, holokristalin, equigranular, subhedral, hipidiomorph, dan mesokratik. Komposisi mineralnya bisa kita lihat bahwa kuarsa ada 5%, plagioklas 25%, biotit 20%, pyroxene 10%, dan olivin 20%. Ketika kita plot, kita mengetahui bahwa letaknya adalah di diorite, gabbro, dan anatlasit. Kemudian kan ada 3 nama batuan, kita klasifikasi lebih lanjut, yaitu
kita normalisasi kembali berdasarkan pyroxene, olefin, dan plagioklas. Sehingga setelah kita normalisasi, kita peroleh bahwa pyroxene adalah 10,07%, plagioklas 35,71%, dan olefin 53,57%. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa nama batuan ini adalah olefin gabbro atau olefin gabronorit atau olefin norit. Jadi saya mengambil namanya yaitu olefin gabronorit. Sampel nomor 5 adalah sampel dengan warna hitam kehijauan. Lapuknya tidak kelihatan karena kita bisa batuannya sangat murni atau tidak ada warna lapuknya dengan komponen fenokris 10% dan massa dasar 90%. Jadi mineral yang bisa kita lihat sedikit sekali. Ukuran kristalnya adalah porfiritik dengan derajat kristalisasi hipokristalin dengan kemasan in equigranular. Kemudian juga bentuk kristalnya subhedral sehingga bentuk mineralnya adalah hipidiomorph. Dan komposisi indeks warnanya adalah melanokratik. Komposisi mineralnya adalah kuarsa 5%, plagioklas 5%, dan amfibol 90%. Jadi didominasi oleh amfibol. Kemudian setelah kita normalisasi, itu kita peroleh bahwa Ki 50% dan plagioklas 50%, kita peroleh bahwa nama dari batuan ini adalah granitic rock. Batuan terakhir yaitu batuan dengan warna segar hitam dan putih. Lapuknya putih kecoklatan dan hitam kecoklatan. Komponennya adalah fenokris 100% tanpa adanya massa dasar. Dan tekstur atau ukuran kristal dari sampel ini adalah vaneritik, holokristalin, in equigranular, euhedral, panidiomorfik, dan melanokratik. Komposisi mineralnya yang utama sekali adalah amfibol 65% dan plagioklas 30%, kemudian dilanjutkan dengan kuarsa 5%. Setelah kita normalisasi, kita peroleh bahwa kuarsa ada 14,8% dan plagioklas 85,71%. Ketika kita plot, maka batuan ini berada pada diagram diorit gabbroic rock dan anorthosic rock. Kemudian untuk klasifikasi lebih lanjut jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa namanya adalah gabbroic rock. Kita tidak perlu melanjutkan klasifikasi lebih lanjut. Sumber yang saya gunakan atau rujukan untuk menyelesaikan praktikum kali ini adalah buku dari Raymond yang berjudul Petrology, The Study of Igneous Rocks, Sedimentary and Metamorphic Rocks, Longrove. Kemudian buku dari M.R. Galspian, yaitu BGF, Rock Classification Scheme Volume 1, Classification of Igneous Rocks. Mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan saat sekarang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.